Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sahara dengan NIM 210405004. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia. Pendidikan di Indonesia cenderung menggunakan kurikulum yang ketinggalan zaman dari negara-negara Barat dan Eropa, sehingga mengharuskan Indonesia untuk memahami ketinggalan tersebut. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia telah berganti atau direvisi sekurang-kurangnya 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, kurikulum 2013, serta kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum ini terjadi seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi dan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman di mana kurikulum itu diterapkan. Kurikulum 1947. Pada awal kemerdekaan, istilah kurikulum dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pembelajaran. Dalam kurikulum ini terdapat dua hal pokok, yaitu daftar mata pembelajaran, jam pembelajaran, serta GBPP. Rencana 1947 merupakan pergantian sistem pendidikan kolonial Belanda mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pembelajaran berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, perhatian terfokus terhadap kesenian, pendidikan, dan jasmani. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum 1947 yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh dirinya bernegara di Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Yang keempat, disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum 1947 adalah mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh dirinya. Negara Indonesia mulai mempersatukan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi dan strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu penjajahan sehingga dapat mudah menyusun kurikulum. Yang keempat, disusun dengan landasan filosofis masyarakat di Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan kekurangan dari kurikulum 1947 mengarah pada pola pendidikan penjajahan karena kurikulum 1947 juga diadopsi dari kurikulum masa nasional. Yang kedua, lobby dominan pada ranah pendidikan dan belum berorientasi pada ranah kognitif dan psikomotor. Yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga 1950
sehingga mengalami keterlambatan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Kemudian kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan pengorganisasian materi pembelajaran dengan pengelompokan suatu pembelajaran yang berbeda. Dilakukan secara korelasional atau disebut correlated subject curriculum, yaitu mata pembelajaran yang suatu dikorelasikan dengan mata pembelajaran yang lain. Walaupun batas demokrasi antara mata pembelajaran masih terlihat jelas, muatan materi masing-masing mata pembelajaran masing-masing bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungannya sekitar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968, yang pertama, kurikulum 1968 dibuat untuk diterapkan secara nasional sebagai pedoman pendidikan dan penerapan diberi tersebut. Kurikulum 1968 telah dikembangkan secara otonomi yang berarti semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada guru asal tujuan pendidikan dapat tercapai. Kurikulum 1968 berupa mendorong perkembangan setiap daerah dalam hal kreativitas dan persaingan kognitif, baik sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang kelima, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada tamatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 1968 yaitu muatan materi pada masing-masing materi pembelajaran masih bersifat teoritis. Mata pembelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Hanya memuat mata pembelajaran pokok-pokok saja. Selanjutnya kurikulum 1984. Pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar langsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984 atau disebut CBSA. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1948 atau disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlihat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 1984 atau disebut CBSA, cara belajar siswa aktif. Posisi siswa tampak sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan cara belajar siswa aktif. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Sana-sini ada tempat gambar dan yang memojok guru untuk tidak mengajar model berceramah. Kemudian kurikulum 1994 bersifat populasi, yaitu melakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa. Seluruh siswa di Indonesia, kurikulum bersifat inti sehingga daerah khusus dapat mengembangkan pembelajaran sendiri sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendak memilih dan menggunakan strategis yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984
Yang pertama, penggunaan strategis melibatkan siswa aktif belajar secara mental, fisik, dan sosial. Menggambarkan hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 1994, aspek yang didapatkan dalam kurikulum 1994 terlalu padat, konsep pembelajaran suatu arah dari guru ke murid. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pembelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pembelajaran. Materi pembelajaran yang dianggap selalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Pengulangan materi yang dianggap sulit dilakukan untuk memantapkan dan pemahaman. Kemudian kurikulum 2004 atau disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi, sebagai pergantian kurikulum dari 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Menjelaskan bahwa suatu program pendidikan berbasis kompetensi seharusnya mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan mencapai kompetensi dan mengembangkan pembelajaran. Adapun kelebihan dari kurikulum 2004 atau disebut KBK, kompetensi belajar kognitif. Dalam pembelajaran adanya komunikasi 2 arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 2004 atau disebut KBK, kompetensi belajar kognitif. Kurang sumber manusia berpotensial dalam belajar KBK, dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau disebut KTSP. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KTSP masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permanen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permanen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permanen nomor 2003 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirnya kurikulum 2006 pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2006 atau disebut KTSP, guru lebih diberikan kebersamaan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, serta kondisi sekolah berbeda. Siswa sebagai pusat pembelajaran mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Evaluasi berbasis yang menekan pada proses hasil belajar berpusat pada siswa, menggunakan berbagai sumber belajar, kegiatan pembelajaran lebih bervariasi dan dinamis dan menyenangkan. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 2006 atau disebut KTSP,
Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai lengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami secara komprehensif baik konsepnya, menyusunnya maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pembelajaran akan berdampak berkurang terdapat guru sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikat guru untuk mendapatkan tujuan profesi. Selanjutnya, kurikulum 2013. Berbasis kompetensi memfokuskan pada pembelajaran kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencapai sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan berupa sehingga mencapai dapat diniamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013, kelebihannya adalah sulit juga menyimpulkan kelebihan dari kurikulum 2013. Mungkin menjadi lebih banyak dari kurikulum 2013 adalah setiap anak atau siswa dituntut kreatif dan inovatif. Selain itu, ada juga yang namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan dalam program suatu studi. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 2013 adalah tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Kelemahan pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum. Banyaknya sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Selanjutnya, kurikulum merdeka, yaitu terkait dengan kurikulum merdeka belajar 2020 sejak tahun 2020 sebagai suatu dari mitigasi learning. Sekolah diberikan dua posisi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 disebarkan di kurikulum darurat berlaku agar pembelajaran masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Ternyata selama kurun waktu 2020 sampai 2021, siswa pengguna kurikulum darurat dapat mencapai belajar yang baik daripada penggunaan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas di antara belakang sosial ekonominya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka, yaitu pertama, kelebihan dari kurikulum merdeka sederhana tapi lebih fokus. Penerapan kurikulum ini membuat murid lebih fokus pada materi dan esensialnya dan mengembangkan kompetensi murid. Yang kedua, lebih merdeka. Yang dimaksud adalah merdeka dalam hal pembelajaran. Murid dibebaskan untuk memilih mata pembelajaran sesuai minat dan bakat aspirasinya. Kurikulum merdeka juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sebagai kapasitas muridnya. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek atau disebut learning. Kekurangan dari kemerdekaan adalah kurang matang dalam mempersiapkan meningkatkan kurikulum kemerdekaan baru diresmikan serta diluncurkan oleh Kemendikbudristek beberapa bulan yang lalu.
Jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sistem pembelajaran masih belum membahas dengan rinci materi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurang kapasitas SDM. Dengan diresmikan kurikulum Merdeka ini, tentu saja pihak pemerintah harus sosialisasikan mengenai kurikulum ini dan melakukan persiapan yang matang. Dapat disimpulkan, setiap perubahan kurikulum itu mempunyai banyak perbedaan. Ada yang guru tidak bertanggung jawab untuk mengajar murid, dan ada juga murid yang didorong untuk lebih memahami materi atau belajar sendiri tanpa arahan dari guru dan mencari tahu pengalaman yang lebih luas seperti mencari di Google dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.